Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika persiapan perang Badar, Nabi mengambil suatu tempat untuk persiapan perang Badar itu, yaitu di sumur pertama yang mereka temui, ya. Karena sahabat Hubab bin Munzir ini sahabat yang ahli strategi perang, dia itu merasa tempat yang dipilih Nabi itu tidak bagus, ya, tidak bagus menurut Hubab ini. Maka Nabi Hubab bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mohon maaf, apakah tempat yang engkau pilih ini, katanya Hubab kepada Nabi, itu merupakan pilihan yang diberikan oleh Allah ataukah tempat yang dipilih Nabi sendiri, gitu ya. Jadi beda di sini. Pertanyaannya adalah apakah tempat itu merupakan pilihannya Allah, jadi petunjuk dari Allah, ataukah tempat yang dipilih oleh Nabi sendiri. Ternyata Nabi menjawab, bukan wahai Habab, tempat ini adalah tempat yang saya pilih sendiri, ya. Jadi bukan pilihan dari Allah, ya. Maka setelah itu, karena bukan pilihan dari Allah, Hubab bin Munzir tadi itu langsung memberikan pendapatnya, ya, memberikan pendapatnya. Ini artinya ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah sudah memilihkan kepada kita umat Islam, maka kita itu tidak boleh untuk merubahnya, gitu ya. Untuk merubahnya, walaupun pilihan itu tidak cocok dengan selera kita, ya, dengan selera kita. Tapi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, kita harus taat, ya, kita harus taat. Tapi karena ini menurut Nabi bukan pilihan dari Allah, maka Hubab tadi langsung menyatakan pendapatnya. Wahai Rasulullah, katanya Hubab tadi, menurut saya tempat ini kurang strategis. Lebih baik kalau kita pindah ke tempat air, ke tempat yang ada airnya, gitu ya. Di mana air itu dekat dengan tempat musuh, ya, tempat musuh orang kafir waktu itu. Jadi yang dipilih malah yang ada air yang paling dekat dengan tempat musuh. Lalu katanya Hubab tadi, kita gali beberapa lubang, kita gali, setelah itu kita isi lubang itu yang dekat dengan tempat kita, katanya Hubab. Lalu kita isi dengan air sampai penuh.
lalu sumber air tadi itu kita tutup dengan pasir gitu. Sehingga nanti di saat terjadi peperangan, katanya Hubab, kita punya persediaan air dari tempat yang kita buat tadi, lalu orang kafir tidak punya persediaan air karena persediaan air mereka kita tutup gitu. Maka Nabi berpikir sejenak dan Nabi tersenyum lalu menyetujui apa yang disampaikan oleh Hubab bin Mundir tadi. Itu artinya, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu walaupun seorang Nabi dihormati, kalau Nabi bilang apa itu pasti, sahabat itu pasti taat kepada Nabi, tapi Nabi tetap memperhatikan pendapat dari sahabat yang baik, pendapat yang baik dari sahabat. Nabi suka bermusyawarah ya. Nabi suka bermusyawarah. Itu terbukti tadi. Pendapatnya sahabat itu lebih baik dibandingkan pendapatnya Nabi sendiri. Nabi bersedia merubah keputusannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun melanjutkan apa yang kita kaji sebelumnya, yaitu kalau kita mencintai Nabi, mencintai Allah, maka kita disuruh ikuti Nabi ya. Di Quran surat ketiga ayat 31 ya. Maka malam ini apa yang bisa kita ikuti dari Nabi? Nah ini perintah Allah lainnya ya, di Quran surat ketiga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah ya, untuk bermusyawarah dalam kehidupan, dalam urusan dunia ya. Tapi contoh dari sahabat tadi, kalau sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, kita enggak boleh, tidak boleh untuk bermusyawarah lagi. Apapun yang ditetapkan Allah, walaupun tidak enak bagi kita, harus kita ikuti. Tapi kalau sesama manusia, berarti kita masih diperbolehkan untuk bermusyawarah. Ayatnya tadi Quran surat ketiga ayat 159. Dan Nabi memang bermusyawarah. Maka kita juga harus bermusyawarah di dalam memutuskan sesuatu. Beberapa bulan yang lalu kita bermusyawarah, yaitu memilih presiden ya. Memilih presiden itu juga musyawarah ya, musyawarah. Nah, kalau keputusan itu sudah diambil, maka nanti lanjutan ayat ini ada petunjuk dari kita, dari Allah. Ada petunjuk dari Allah. Juga sebentar lagi kita akan bermusyawarah untuk memilih siapa? Gubernur dan wakil gubernur. Juga memilih bupati dan wakil bupati. Dalam lingkup kecil kita bermusyawarah untuk memilih ketua RT, ketua RW. Kita bermusyawarah untuk kapan itu kita lakukan untuk menunjuk ketua panitia Idul Fitri, Idul Adha, kita pun bermusyawarah. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk bermusyawarah. Dengan bermusyawarah itulah apa yang kita lakukan insya Allah akan lebih baik. Lalu di Quran surat ketiga ayat 159 lanjutannya ayat tadi itu, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, jadi setelah bermusyawarah tadi lalu kita membulatkan tekad, kita mengambil keputusan, maka langkah selanjutnya bertawakallah kepada Allah. Jadi harus kita laksanakan hasil musyawarah kita. Kalau kita kemarin pilpres pilihan kita kalah, ya tetap kita harus terima apa adanya ini. Maka bertawakallah kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, ketika musyawarah itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh ya. Kita harus bersungguh-sungguh kita musyawarah.
Kalau besok itu ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, kita harus bersungguh-sungguh. Kita pikirkan dengan baik, ya. Kita pikirkan dengan baik mana yang akan kita pilih. Kalau perlu kita lakukan sholat istikharah, ya. Lakukan sholat istikharah agar Allah yang memilihkan pilihan kita, ya. Pilihan kita. Dan apabila ada rapat RT atau rapat takmir misalnya, kita pun harus bersungguh-sungguh. Kita pun harus bersungguh-sungguh. Enggak boleh kita pada saat rapat kita main HP gitu, enggak boleh. Kita harus bersungguh-sungguh. Lalu sampaikan pendapat kita, ya. Sampaikan pendapat kita. Jangan sampai kita punya pendapat tapi kita diam, kita diam. Lalu kalau perlu berdebat, ya. Kalau perlu berdebat. Ketika bermusyawarah. Kita kalau ada orang lain berpendapat yang kurang cocok menurut kita, seperti yang dilakukan Hubab tadi itu, pendapatnya Nabi, dia coba untuk memberi pandangan yang lain. Memang cara menyampaikannya itu tadi sangat sopan, ya, sangat sopan, minta maaf dulu dan lain sebagainya, ya. Maka kita pun harus harus menyampaikan pendapat kita walaupun lain dengan peserta musyawarah yang lain. Sebab apa? Kalau itu tadi, kalau sudah diputuskan, musyawarah sudah diputuskan, maka perintahnya Allah tadi kita harus melaksanakannya. Kita harus bertawakal kepada Allah. Contohnya ketika mau perang Uhud, ya. Ketika mau perang Uhud, Nabi itu sebetulnya kepingin melakukan peperangan itu di dalam kota Madinah. Tapi karena waktu itu sahabat Nabi itu punya PD yang sangat tinggi, karena setahun sebelumnya mereka baru saja memenangkan perang Badar, mereka ingin berperang di luar kota. Mereka sampaikan kepada Nabi pendapatnya, dan Nabi kalah suara. Walaupun Nabi sebetulnya nggak suka perang di luar kota, tapi karena kalah suara, Nabi mematuhi hasil musyawarah itu. Terus Nabi masuk ke rumahnya, lalu memakai pakaian perang. Ketika Nabi pakai pakaian perang itu, sahabat berubah pikiran. Setelah Nabi keluar pakai pakaian perang, sahabat bilang, wahai Nabi, setelah kami berunding lagi ternyata kok lebih enak kita berperang di dalam kota saja. Nah itu berarti apa? Sahabat mencoba untuk merubah hasil musyawarah. Tapi Nabi mengatakan, bagi seorang Nabi kalau sudah memakai pakaian perang, maka ini akan dilepas setelah perang selesai. Ini akan dilepas setelah perang selesai, baik dalam keadaan kalah atau menang. Maka Nabi tetap melaksanakan hasil musyawarah, pergi perang ke luar kota, ke luar kota Madinah. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil tadi itu, kalau kita bermusyawarah, kita sampaikan pendapat kita yang terbaik. Kalau perlu berdebat, adu pikiran, tapi dengan kepala dingin. Setelah selesai, sudah selesai. Tidak ada marah-marahan, Lalu kalau kita tidak melaksanakannya bagaimana? Tadi di Quran surat ketiga ayat 159, kita harus melaksanakan hasil musyawarah dan bertawakal kepada Allah. Bagaimana kalau kita tidak mau melaksanakannya? Juga kita ambil hikmah dari perang Uhud. Ketika Nabi menyuruh pasukan pemanah, Nabi bilang, wahai pasukan pemanah, kamu posnya di sana, di Bukit Uhud, lindungi kami. Jadi Nabi menugaskan pemanah itu untuk apa? Untuk memanah musuh, lalu pasukan kuda, pasukan tombak, pedang itu merangsek gitu ya. Setelah kelihatan mau menang, maka sudah barang rampasan perang itu sudah dikumpulkan,
pasukan pemanah tadi itu tidak taat pada hasil keputusan. Keputusan Nabi apa tadi? Kamu harus tetap di gunung ini sampai aku perintahkan, kata Nabi. Tapi ternyata apa? Ternyata pasukan mana tidak mematuhi ini. Harusnya kalau dia itu kalau mereka itu pasukan mana itu ingin meninggalkan itu sebelum dimulai perang itu dibantah dulu apa yang dilakukan oleh Nabi. Perintahnya Nabi itu loh, kita bantah dulu. Nabi nanti kalau begini, nah seperti itu. Tapi karena kita sudah terima, oke, pasukan perang akan ada di gunung itu sampai ada perintah dari Nabi. Kalau perang sudah selesai, maka ternyata mereka tidak mematuhinya. Akibatnya apa? Kalah ya. Kalah. Orang Islam kalah ya. Ini kan diceritakan di Quran surat Al-Baqarah itu. Itu untuk ujian, untuk semacam teguran bagi umat Islam karena terlalu pede ketika menang di perang Badar Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil itu tadi, laksanakan hasil musyawarah. Jangan pernah kita menentang menelikung di belakang apa yang diputuskan oleh musyawarah. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di Al-Quran surat ketiga ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah mengambil keputusan, musyawarah itu mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah ya. Maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kita jangan membiasakan diri ya, merubah hasil musyawarah. Kalau akan ada perubahan, kita lakukan musyawarah lagi. Kan tidak sulit ya. Tidak sulit untuk melakukan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau melaksanakan satu ayat ini saja ya, itu sulitnya minta ampun ya, Kita butuh pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan satu ayat ini. Jadi intinya yang kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa untuk memutuskan segala sesuatu, Allah memerintahkan bagi kita untuk bermusyawarah. Baik itu dilakukan 2, 3, 4, 5 orang gitu. Lebih banyak lebih baik gitu. Itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan kalau kita putuskan sendiri. Ketika musyawarah tadi, kita harus mengeluarkan pendapat kita, mempertahankan pendapat kita, menyanggah pendapat orang lain yang kita pandang salah ya. Kita tidak boleh sungkan di saat itu ya. Enggak enak, bukan seperti itu. Kita sampaikan pendapat kita. Nanti setelah selesai musyawarah kita baikan lagi ya. Kita bersaudara lagi. Kan ini kita melaksanakan itu dalam rangka mencari kebaikan untuk kita semua gitu. Lalu kita setelah itu ambil mufakat tadi, kemufakatan pendapat tadi kita laksanakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban di tanggal 6 Juni tahun 2025 bisa menghubungi takmir, agar kita bisa berkorban setiap tahun mengikuti sunnah Rasul. Agar kita tidak berat, maka kita menabung. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.